Ke berita selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto menyatakan, pengelolaan tambang di Indonesia seharusnya dilakukan oleh badan usaha pertambangan yang memenuhi persyaratan. Dalam acara Kabar Bursa Economic Insight 2025 di Jakarta, Sugeng membahas undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perubahan ini telah diketok 2 minggu lalu, meskipun belum masuk dalam lembaran negara Republik Indonesia. Meskipun dalam perubahan undang-undang tersebut terdapat aturan yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan maupun usaha kecil dan menengah untuk mengelola tambang. Sugeng tetap berpendapat pengelolaan sebaiknya dilakukan oleh badan usaha dengan syarat-syarat tertentu. Perdebatan mengenai izin tambang untuk ormas keagamaan masih berlangsung hingga saat ini. Keputusan pemerintah melalui PP nomor 25 2024 menimbulkan pro kontra publik. Meski polemik izin tambang untuk perguruan tinggi telah berakhir, namun permasalahan kelayakan kelola tambang oleh koperasi, UKM, dan ormas keagamaan masih menjadi pertanyaan. Tambangan sekaligus mencerminkan keadilan terhadap akses ekonomi masyarakat, sehingga waktu itu PKP 2B dengan kewilayahan yang luas-luas, kita sebut saja ada Adaro yang menguasai sekian puluh ribu hektar depan bumi resource, KPC dan sebagainya, maka ada konsep namanya relinquish. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Dalam nilai buku tadi kata ini kepentingan stakeholder. Bagi perusahaan, dengan menguasai keluasan wilayah tambang besar, pasti nilai bukunya bagus sekali. Tapi siapa yang menikmati nilai buku yang itu ada di bursa adalah pemilik tambang saja. Sementara kesempatan masyarakat untuk mengolah tambang yang tadi dikuasai bagian luas, maka tidak. Maka dibatasi setiap izin usaha pertambangan pasca PKP 2B adalah maksimal 25.000 hektar per perusahaan. Itu pun dengan skala yang memang sebelumnya ada rencana kerja yang sudah diajukan. Padahal semula menguasai 80.000 dan sebagainya. Nah, inilah yang di relinquish itu ditetapkan di undang-undang juga adalah pertama, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD. Mengingat kita adalah bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka entitas atau BUMN, BUMD itulah yang kita anggap mewakili negara dalam konteks kepengusahaan pertambangan. Dan apabila BUMN dan BUMD tidak berminat, maka bisa dikelola oleh swasta dengan melalui lelang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya mau menjelaskan isu terakhir tentang bahwa pemerintah akan memberi ke ormas dan melalui prioritas. Itulah yang diubah di perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dulu perubahan ketiganya adalah Nomor 3 Tahun 2020. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga sekarang ini karena sudah diketok, hanya memang belum masuk lembaran negara, diketok 2 minggu lalu, Undang-Undang Minerba ini yang nanti akan mempengaruhi kondisi dunia pertambangan. Yang semula, yang berhak mengelola tambang adalah Badan Usaha Pertambangan, kan begitu bunyinya. Nah, sekarang pemerintah bahkan mau memberikan kepada perguruan tinggi dan sebagainya. Tetapi tetap kami di Komisi 12 utamanya, karena ini diambil alih oleh Balek, secara substansi kebetulan saya juga masuk di Balek, tetap harus badan usaha dengan syarat-syarat tertentu.